Dipanggil timnas Belanda, Robin van Persie bingung, Miss Hilgers pilih Indonesia. Memukaunya JITS bikin nama Indonesia disinggung media asing usai bawa Venezia FC menang di Liga Italia. Dan yang terakhir, media Vietnam kaget timnas Indonesia U17 menang 3-0 atas Kepulauan Faro U17 bikin was-was lawan. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Robin van Persie, mantan bintang Arsenal dan Manchester United tengah menunjukkan kebingungannya terkait keputusan Miss Hilgers, di mana pemain berbakat berdarah Indonesia Belanda itu lebih memilih bergabung dengan tim nasional Indonesia. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak termasuk Van Persie yang kini menjabat sebagai pelatih di SC Heerenveen. Miss Hilgers telah menarik perhatian banyak penggemar sepak bola dengan performanya yang gemilang di FC20. Dengan performa apiknya, banyak yang memperkirakan ia akan dipanggil ke dalam skuad Belanda oleh pelatih Ronald Koeman. Namun Hilgers memutuskan untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan memilih menjadi warga negara Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Robin van Persie menyatakan rasa herannya atas keputusan Hilgers. Saya sedikit bertanya-tanya, kenapa dia akhirnya memilih Indonesia? Kalau dia bisa bersabar sedikit lagi, mungkin Ronald Koeman bisa saja memanggilnya ke dalam skuad Belanda, kata Van Persie. Ia menyadari keputusan Hilgers adalah hak pribadi, namun tetap tak bisa menahan rasa heran atas langkah yang diambil. Van Persie mengakui Miss Hilgers adalah pemain dengan potensi luar biasa. Dia itu memiliki bakat yang luar biasa dan usianya juga masih sangat muda. Dengan performa yang terus meningkat di era divisi, saya yakin dia punya masa depan yang cerah di sepak bola Belanda, ujarnya. Nah, keputusan Hilgers untuk bergabung dengan Indonesia dianggap oleh Van Persie sebagai langkah yang menarik. Meskipun mungkin mengecewakan bagi beberapa pihak yang berharap melihatnya bermain untuk Belanda. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Penampilan memukau bek timnas Indonesia JITS ketika membantu Venezia menang di Liga Italia membuat sejumlah media lokal negeri Pisa memberikan sorotannya. Dalam pertandingan terakhirnya, Jay bermain penuh selama 90 menit ketika Venezia meraih kemenangan pertama dalam pertandingan Serie A melawan Genoa. Laga pekan kelima Liga Italia itu berakhir dengan skor 2-0. Untuk tim promosi tersebut di Pierluigi Penzo Stadium pada Sabtu 20 September malam kemarin. 2 gol kemenangan Venezia pada pertandingan ini dicetak oleh Gianluca Busio dan Joel Pohjanpolo. Bermain dengan formasi 3-5-2, JITS diplot sebagai bek tengah dengan 2 pemain lainnya dengan Michael Svoboda dan Antonio Gandela. Kemenangan ini membuat Venezia naik ke peringkat 15 dengan raihan 4 poin dari 5 pertandingan, sedangkan Genoa di posisi 11 dengan 5 poin, demikian dilansir dari laman resmi Serie A. Usai tampil secara memukau dan membantu Venezia untuk meraih kemenangan perdana di kasta teratas Liga Italia musim ini, sosok JITS pun mendapatkan sorotan sejumlah media lokal Italia. Bahkan nama Indonesia kini menjadi populer di Italia seiring dengan performa dari JITS. Salah satu laman yang menyinggung nama Indonesia adalah tutovenziasport.it. Dalam laman tersebut JITS disebut mampu tampil penuh percaya diri dan mengawal pertahanan Venezia FC dengan solid. Tidak ada masalah bagi pemain Indonesia yang mengelola pertandingan dengan percaya diri, memberikan hasil akhir yang sempurna di Ekator. Tulis tutovenziasport.it. Selain ulasan yang positif, Tuto Venezia Sport juga memberikan rating tinggi untuk penampilan JITS malam. Dari 3 bek yang dimainkan sebagai starter, JITS mendapatkan rating tertinggi dengan nilai 6,5 setelah Michael Svoboda dengan nilai 7,5. Setelah menghadapi Genoa, berikutnya JITS dan kolega akan menjalani laga berat dengan bertandang ke Stadion Olimpico yang merupakan markas tim kuat dari AS Roma pada Minggu 29 September mendatang.
Ya, media Vietnam Soha.vn kaget Timnas Indonesia U17 menang 3-0 atas Timnas Kepulauan Faroe U17 di perebutan posisi 3 Pinatar Super Cup U16 2024 yang dilangsungkan di Pinatar Arena Murcia, Spanyol pada Sabtu 21 September malam kemarin. Soha kaget karena skuad Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 mengalahkan Kepulauan Faroe U17 yang secara postur pemain jauh lebih besar. Meski menghadapi lawan asal Eropa yang unggul secara fisik, Timnas Indonesia U17 sanggup mendominasi pertandingan, tulis Soha.vn. Hasil ini menegaskan kemenangan gemilang Timnas Indonesia U17 di Eropa sekaligus membuat was-was para lawan mereka menjelang turun di turnamen besar, kata Soha.vn lagi. Ya, sejak 1 minggu terakhir, Timnas Indonesia U17 racikan Nova Arianto berada di Spanyol. Tidak sekedar berlatih, Timnas Indonesia U17 juga tampil di Pinatar Super Cup U16 untuk mengasah mental bertanding. Ya, pada Rabu 18 September malam kemarin, Timnas Indonesia U17 bersua dengan Timnas Swiss U17 di babak semifinal. Hasilnya Zahabi Goli dan kawan-kawan tumbang dengan skor 0-2. Ya, setelah kalah, Timnas Indonesia U17 masih melakoni pertandingan semalam bersua dengan Kepulauan Faroe U17 di perebutan posisi 3. Timnas Indonesia akhirnya menang 3-0 atas Kepulauan Faroe U17. Ya, kelar melawan Kepulauan Faroe U17, Timnas Indonesia U17 akan melanjutkan latihan di Spanyol sebelum nantinya bertolak di Qatar. Di negara Asia Barat itu, Timnas Indonesia U17 akan menjalani pemusatan latihan pamungkas sebelum ambil bagian di grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang dilangsungkan di Kuwait pada 23 sampai 27 Oktober 2024 nanti. Timnas Indonesia U17 tergabung di grup G bersama Australia U17, Kepulauan Mariana Utara U17, dan tuan rumah Kuwait U17. Hanya juara grup yang lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U17 2025.